fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Sekarang kita belajar arud dari nol. Jadi insyaallah yang belum belajar arud juga iso mengikuti bisa. Pertama, arud itu apa sih? Arud itu apa? Kan sebelum belajar arud kita harus tahu apa itu arud. Sebelum belajar ilmu kita harus tahu, harus kenal dulu apa sing dibahas di ilmu ini. Arud iku arud itu ilmu untuk mengetahui wazan syair. Ya. Kata kuncinya wazan syair. Wazan syair benar atau tidak? Apa wazan syair itu? Kayak Maulaya sholli wasal. Itu jenenge wazan. Jadi ketukannya sesuai dengan wazan syair tadi sesuai dengan ketukan tasik wazan. Cuma lek tek gak iso ditulis di kitab. Jadi ditulis di kitab mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Jadi wazan itu iramanya syair. Paham ya? Ilmu arud bahas tentang wazan syair benar atau tidak. Duduk bahas tentang syair dari segi nahwu duduk, dari segi i'rab duduk, dari segi sesuai dengan kondisi, dengan keadaan atau tidak duduk. Indah atau tidak duduk, cuma bahas wazan itu. Jadi ilmu untuk mempelajari syair itu akeh. Ono ilmu nahwu gawe weruh akhire kalimat, ono ilmu sorof gawe weruh binanya kalimat, ono ilmu arud gawe weruh wazannya syair. Jadi kata kuncinya ilmu untuk mengetahui wazan syair benar atau tidak dan mengetahui ma ya'tariha min zihafin wa illah, mengetahui zihaf dan illah yang masuk pada wazan tadi. Apa zihaf illah itu? Perubahan. Gampangannya perubahan. Zihaf karo illah itu perubahan. Jadi pembahasannya kita kalau dikerucutkan dua ya. Wazan karo perubahan. Jelas ya sampai gini ya. Terus apa gunanya belajar ilmu arud? Gunanya agar tahu wazan yang benar atau tidak. Jadi kalau kita tahu arud, kita tahu syair ini sesuai dengan kaidah syair orang Arab atau tidak. Apa kok kudu weruh syair orang Arab? Karena syair itu arsipnya orang Arab. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, mufassirnya sahabat, itu menafsiri Al-Quran dengan syair. Maksudnya apa? Gak weruh artinya di Al-Quran apa? Kembalinya ke syair, nyarinya ke syair. Raja'na ila diwanina. Nah, kita agak perlu panjang-panjang ke pembahasan itu. Intinya arud adalah pembahasan ilmu yang membahas tentang wazannya syair dan perubahannya.
Karena membahas syair. Membahas syair. Jadi kita perlu tahu syair itu apa. Apa syair itu? Apa syair? Hmm? Apa? Kalamnya orang Arab. Koma Zaidun, lek wong Arab sing ngomong kalam orang Arab syair pisan berarti. Apa? Iya. Syair kalamun mawzunan biwaznil Arab qasdan. Iya. Kalamun, kalam ya. Kalam, lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam. Cuma bedanya syair dengan tidak syair atau nasr jenenge. Bedanya syair dengan nasr adalah kalau syair mauzunun biwaznil arabi qasdan. Mauzunun biwaznil arab. Punya wazannya orang Arab. Wazan itu sing mang iku. Nah, itu wazan jenenge. Jadi lek kalam gak sesuai wazannya orang Arab duduk syair. Lek nemu kalam sesuai dengan wazannya orang Arab jenenge syair. Apa wazannya orang Arab? Engko jenenge bahar. Ada 16 bahar. 16 wazan. Kayak huwan nuru yahdil hairina diya'uhu. Huwan nuru yahdil ha fu'ulun mafa'ilun. Fu'ulun. Jadi wazan itu iramanya itu. Kalam yang punya irama sesuai iramanya orang Arab. Ada 16. Cuma qasdan. Apa maksudnya qasdan? Apa maksudnya qasdan? Ini sing arek kelas loro iki. Apa Dani? Qasdan maksudnya sengaja. Pancen yuksadu bihi kaunuhu syi'ron. Pancen wong sing ngomong niat menjadikan ini syair gitu. Duduk moro ketepaan ngomong ta'allamu ilmal arud. Ta'allamu ilmal arud mustaf'ilun. Itu ana wazane tapi ketepaan. Apakah disebut syair? Syair apa enggak? Buatan. Polai enggak disengaja. Qasdan maksudnya disengaja sebagai syair. Jadi bisa disebut syair kalau omongan sing sesuai wazan orang Arab tadi memang disengaja buat syair. Duduk ketepaan atau duduk tidak dimaksudkan syair. Contohnya kayak ayat apa? Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, wan nazi'ati gharqa, mustaf'ilun wan nazi'a. Lek dik taktik ya. Ojo ditaktik. Wan nazi'ati gharqa, mustaf'ilun fu'ulun. Itu wazannya munsarih. Cocok dengan wazannya munsarih. Tapi apakah ayat tadi disebut syair? Enggak. Walai la yuksadu bihi syi'ran. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Rasulullah tidak diajarin syair oleh Allah. Wa ma 'allamnahu syi'ra, tidak diajari syair. Jadi wahyu yang diturunkan oleh Allah
berupa Al-Qur'an duduk syair, yang beliau dawuhkan juga bukan syair. Jadi apapun nas syariat Al-Qur'an maupun hadis lek wazane berupa mirip syair itu disebut syair. Walai wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Buktine Al-Walid bin Mughirah waktu mendengarkan Al-Qur'an dia tahu, oh ini bukan syair, aku tahu syair, cuma sing dek omongno Muhammad, kata Walid bin Mughirah, duduk syair iki. Gak ada cara untuk mengalahkan Nabi Muhammad, menyalahkan Nabi Muhammad, akhirnya mengatakan, oh ini sihir. Walai syair duduk, wahyu barang menyangkal, Walid bin Mughirah menyangkal kalau Al-Quran itu wahyu, akhirnya ya syair. Padahal tahu bahwasannya ini duduk omongan manungsa ini. Cuma ya wis ketutup. Jadi ya mengatakan ikut syair. Nah, ikut sihir. Ya. Lanjut ya. Paham kan? Maksudnya wis tergambar apa gunanya arut? Ya. Iya. Ya sudah. Syair kita lanjut, walahu sittata asyara waznan au bahron. Nah, ini yang tadi saya katakan syair itu omongan sing wazane nganggo wazane wong Arab yang 16 tadi. Wazan syair atau bahar. Kita sebut bahar saja setelah ini. Bahar itu bentuknya kayak ngene biasanya. Terdiri dari mustaf'ilun, fa'ilun, fu'ulun, mafa'ilun. Itu namanya taf'ilah. Jadi bahar itu susunan taf'ilah yang menghasilkan irama tertentu. Itu nggak nemu takrif di kitab, gaya dewe. Bahar itu susunan taf'ilah yang menghasilkan irama tertentu sesuai irama wazannya orang Arab. Ini mustaf'ilun fa'ilun. Ini namanya taf'ilah. Siji iki jenenge taf'ilah. Mustaf'ilun fa'ilun jenenge taf'ilah. Kalau disusun jenenge bahar. Taf'ilah ini utawa juz biasanya. Taf'ilah atau juz. Taf'ilah ini taf'ilah terakhir di sini itu namanya arud. Dan taf'ilah terakhir di sini namanya apa? Dorab. Arud ini ratunya, dorab ini rajanya. Selain arud, karo dorab jenenge hasyu. Ini menteri-menterinya. Ya. Eleng ngono. Arud ratu, dorab raja. Setengah pertama biasanya disebut sadrul bait. Setengah kedua disebut apa? Ajuzul bait. Kemudian setelah ini ada at-tafa'il. Tafa'il itu jamaknya taf'ilah. Taf'ilah jamaknya tafa'il. Tafa'il ini ada dua. Ya. Asal sama far'. Yang asal itu ada 4. Fu'ulun, mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun. Yang far' ada 6. Fa'ilun, fa'ilatun, mustaf'ilun, mutafa'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun. Tulis ini ya. Tafa'il ada fu'ulun. Jelas ya. Mafa'ilun. Mufa'alatun. Fa'ilatun.
Mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Fa'ilatun. Mutafa'ilun. Maf'ulatu. Mustaf'ilun. Nah, ini 10 taf'ilah. Fu'ulun, mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun ila akhirih. Jadi 10 ini yang disusun-susun sehingga melahirkan 16 bahar. Jadi 16 bahar itu tafa'ilnya atau ajza'nya tidak keluar dari 10 ini. Contohnya bahar tawil. Fu'ulun mafa'ilun. Fu'ulun mafa'ilun 4 kali. Ana maneng bahar wafir. Mufa'alatun, mufa'alatun, mufa'alatun. Atau bahar kamil, mutafa'ilun, 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 dan lain sebagainya. Bahar mutaqarib, fu'ulun, 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 fu'ulun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu minal amri yusran kadzaka duri. Jadi syair-syair orang Arab tidak keluar dari 16 bahar, yang mana 16 bahar ini disusun dari taf'ilah yang 10 ini. Paham ya? Apa maksudnya? Sing endi? Fu'ulun. Sing dukur. Oh, iya, bagus. Kenapa kok dibaca fu'ulun, kok enggak fu'ulan, fu'ulin atau sebagainya? Jadi yang dianggap di arut itu ya, suaranya. Kan kita berbicara tentang irama kan. Sing irama itu sebenarnya tetet kan ono sing cepet, ono sing ada jedanya kan. Ini tetet kan langsung. Cuma ono jeda baru pukulan lagi, ya kan? Nah, itu jedanya itu sukun. Fu'ulun, fu'ulun, fu'ulun. Ini wis tak gambar. Fu'ulun, fa'e hidup atau mati? Ain, waw, lam, nun. Kombinasi hidup mati atau pola hidup mati yang sedemikian rupa sing beda-beda iki, itu yang menghasilkan suara tetet tet. Waktu sukun kan menang, tidak ada ketukan kan. Lek mafa'ilun, lek mufa'alatun, fa'ilatun, ya kan? Jadi taf'ilah ini yang kita lihat sing diafalno iki fu'ulun mafa'ilun, ini cuma bungkusnya, cuma badannya, cuma raganya, nyawanya ya iki. Lek gak fu'ulun ganti fa'ilun ya gak apa, atau ganti lamunun nggak apa, cuma tidak ada yang menggunakan. Jadi ini sudah jadi istilah, paham? Esensinya arut ya tadi itu wazan. Wazan itu duduk iki wazan, tapi wazan itu
hidup matinya itu yang jadi wazan. Kemudian ketika yang menjadi wazan itu hidup matinya, jadi kita tidak perlu menggunakan tanwin, nggak nganggo fu'u lun, ini nggak nganggo tanwin. Walau kan nggak ketok mati nih, nggak ketok suara mati nih. Walaupun tanwin, apa tanwin itu? Suara nun mati. Cuma nggak ketok dek tulisan, jadi kita perlu ganti nun, fu'ulun. Karena tadi esensinya itu iki. Hidup mati. Paham ya? Gampang, arut itu gampang. Sing salah cuma ngapal. Yang sebenarnya tidak harus dihafal ya. Jadi ini 10 taf'ilah yang tadi menyusun bahar-bahar yang berbeda itu sebenarnya adalah gabungan dari susunan atau pola hidup mati. Jadi wazan itu kan cuma wadah ya. Maksudnya yang ini taf'ilah yang 10 ini, juz yang 10 ini itu cuma bungkus setok. Nyawanya itu ada di huruf hidup mati itu. Susunan huruf hidup mati, pola huruf hidup mati ini ada 4. Ada huruf hidup, kemudian huruf mati seperti tun. Ini namanya apa? Sabab khafif. Terus ada lagi huruf hidup 2. Ini namanya sabab sakil. Terus ada lagi huruf hidup 2 terus sukun. Apa jenenge? Watid majmu'. Ada lagi huruf hidup mati hidup. Apa jenenge? Watid mafruq. 4 pola ini yang menyusun taf'ilah. Jadi kalau boleh kita petakan wazan syair atau bahar itu disusun dari taf'ilah. Taf'ilah disusun dari 4 ini. Paham ya? Semua 10 ini tersusun dari 4 pasti. Fu'ulun, apa? Watid majmu'. Lun sabab khafif. Mafa'ilun, lun mufa'alatun, ala tun fa'ilatun. Nah, ini hurufnya dipisah ya. Ini kan aneh. Kenapa harus dipisah hurufnya? Kenapa enggak fa'ilatun seperti ini? Karena beda. Fa'ilatun ini dan fa'ilatun ini enggak sama. Ini dipisah berarti fa'i sendiri. Duduk fa dewenan terus ila duduk. Apalagi fa sendiri kemudian i sendiri. Enggak ada yang satu. Enggak ada yang sendiri di sini. Jadi kalau ada yang dipisah berarti fa'i sendiri. Apa namanya? Watid mafruq. La sabab khafif tun. Kalau fa'ilatun yang ini tidak dipisah. Berarti i sambung dengan la. Fa apa? Ila watid majmu' tun. Jadi
Tahu ya bedanya fa'ilatun dan fa'ilatun. Pengucapannya sama, cuma tulisan itu sing beda. Lek fa'ilatun sing iki watid mafruk sabab khafif sabab khafif. Lek sing iki watid sabab khafif watid majmu' sabab khafif. Kalau di kitab itu kan diberi warna ya. Jadi fa'ilatun ini susunannya sama dengan fa'ilatun yang satunya. Bedanya hanya bukan susunannya yang sama, maaf. Mati hidupnya sama. Podo. Bedanya cuma mana sabab, mana watid itu saja. Yang sabab warna merah bata, yang watid merah jambu. Fa'ilatun dan fa'ilatun. Apa tujuan untuk mengetahui sabab dan watid? Ingat, tujuannya adalah agar tahu mana yang boleh diubah dan mana yang tidak. Kan kita tadi bahas bahwasannya ilmu arud bahas tentang wazan dan perubahan. Yang boleh diubah yang mana itu tergantung kita tahu mana yang sabab, mana yang watid. Kemudian ini anwa ubaiti syair. Macam-macam bait syair. Kalau kita tadi sudah belajar tentang bait atau wazan dan bagian-bagiannya dan pretelan-pretelannya, sekarang kita akan membahas bahwasannya wazan syair itu tidak selamanya sempurna. Enggak kabeh wazan mustaf'ilun fa'ilun 4 kali lengkap, enggak. Tapi wazan itu ada yang dibuang. Ada yang taf'ilahnya dibuang, tidak lengkap. Contoh, bahar rojaz. Apa wazannya bahar rojaz? Mustaf'ilun 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Seperti qala Muhammadun wabnu maliki Ahmadu rabbillah khairu maliki. Bahar rojaz atau kita umumkan saja syair itu tidak selamanya lengkap seperti ini, mustaf'ilun 6 kali. Ada syair yang lengkap. Ini namanya tam atau wafi. Tam dan wafi. Ini ada perbedaan tapi tidak kita bahas sekarang. Ya. Jadi syair bait yang taf'ilahnya lengkap namanya tam atau wafi. Ada lagi yang arut dan dorobnya dibuang. Sing endi sing arut? Mustaf'ilun kabeh. Apa? Nah, terakhir di yang atas. Apa jenenge yang atas ini? Sadrul bait. Nah, ada yang arutnya dibuang, berarti tinggal mustaf'ilun arutnya dibuang dan dorobnya dibuang. Mana yang dorob? Nah, mustaf'ilun terakhir dari ajizul bait. Bagus. Dek buat, jadi tinggal 2. Mustaf'ilun. Ini namanya majzu. Jadi bait yang arut dan dorobnya dibuang majzu. Tapi arut ini kan ratu, dorob juga raja. Jadi ketika mereka berdua sudah tiada, harus ada yang menggantikan. Mana yang menggantikan? Ini. Yang sebelum arut jadi arut dan yang sebelum dorob jadi dorob. Kemudian yang ketiga,
bait yang dibuang setengahnya. Kari piro berarti? 3. Tinggal mustaf'ilun tinggal 3. Setengahnya hilang. Ini namanya mastur. Mana arutnya? Mustaf'ilun sekendi? Yang terakhir. Dorobnya? Mustaf'ilun mana? Ya. Jadi ini arut sekaligus dorob. Namanya mastur. Ada lagi yang terakhir namanya manhub. Bait yang dibuang 2/3. Berapa 2/3-nya 6? 2/3-nya 6. 6 kali 2/3. 4. Nah, berarti dibuang 4 tinggal 2. Bait yang dibuang 4 atau bait yang tinggal 2. Mustaf'ilun. Mana arutnya? Ini arut. Mana dorobnya? Ya, ini arut sekaligus dorob. Jadi ini macam-macam bait. Ada yang sempurna, tidak ada pembuangan. Ada yang arut dan dorobnya dibuang. Tapi arut dan dorob ini raja dan ratu. Jadi harus ada yang menggantikan. Iki jenenge majzu. Ada yang dibuang setengah. 6 tinggal 3, 8 tinggal 4. Seperti ini. Yang terakhir, ini arut sekaligus dorob. Jadi 2 jabatan. Yang terakhir namanya manhub. Ya. Manhub. Dibuang 2/3. 6 dibuang 4 tinggal 2. Mustaf'ilun. Nah, yang terakhir ini namanya arut sekaligus dorob. Ya, itu pembahasan kita hari ini. Ini muqaddimah ya, tentang syair dan bagian-bagiannya. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang taktik. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.